Pemirsa, tahukah Anda bahwa Ka'bah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kiblat kaum muslimin di dunia, bukan satu-satunya Ka'bah di alam semesta. Tapi ada Ka'bah lain di langit ketujuh, tempat bertawafnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu disebut Bait Al-Ma'mur. Informasi ini berasal dari Nabi SAW saat perjalanan Miraj. Sesampainya di langit ketujuh, beliau melihat Baitul Ma'mur. Rasul SAW sendiri mengisahkan perjalanannya. Kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya, dan beliau menyambut, "Selamat datang putraku, sang Nabi." Lalu aku melihat Baitul Ma'mur, aku pun bertanya kepada Jibril. Ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Allah jadikan tempat ini sebagai sumpahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Baitul Ma'mur. Quran Surat At-Tur ayat 1. Para ulama menjelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama sesuatu, berarti menunjukkan kemuliaan makhluk itu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Untuk itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, karena beliau yang membangun Ka'bah di bumi dan balasan sejenis dengan amal. Menariknya, Baitul Ma'mur atau Ka'bah di langit ketujuh itu posisinya sejajar dengan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Baitul Ma'mur. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Itu adalah bangunan di langit sejajar dengan Ka'bah. Kemuliaan bangunan ini di langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi." At-Tabari juga menyebutkan riwayat yang mursal dari Qatadah. Ia mengatakan, "Sampai kepada kami informasi bahwa suatu hari Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, 'Tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?' Jawab beliau, 'Allah dan Rasulnya yang paling tahu.' Lalu beliau menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit, tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah." Riwayat inilah yang kemudian menguatkan akan fakta temuan geografis bahwa Ka'bah merupakan pusat dunia. Beberapa temuan ilmiah memang pernah mengemuka yang membuka kemungkinan akan hubungan langsung antara Ka'bah di Makkah dan Ka'bah di langit ketujuh atau Baitul Ma'mur. Salah satu temuan ilmiah Badan Antariksa Nasional Amerika NASA yang pernah merilis foto bumi yang mengeluarkan energi ke langit tanpa putus sehingga bumi seperti menggantung. Energi bumi yang tak pernah putus memancar ke langit itu ternyata berasal dari Ka'bah. Mungkinkah energi yang tak pernah terputus ke langit itu tersambung dengan Ka'bah di langit ketujuh? Sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah di bumi posisinya sejajar dengan Ka'bah di langit? Wallahu a'lam. Tapi lihatlah prosesi ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjid Haram ini. Pernahkah ibadah di sekitar Ka'bah berhenti? Adakah jeda istirahat dari aktivitas ibadah di Ka'bah dalam sehari? Sejak ribuan tahun lalu, di tempat ini selalu dijejali umat manusia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ka'bah di langit ketujuh, berdasarkan informasi dari Nabi SAW, juga tak pernah berhenti dari aktivitas tawaf yang dilakukan oleh para penduduk langit. Karena kemuliaan Baitul Ma'mur atau Ka'bah di langit, maka para ulama menfatwakan bahwa kalimat Baitul Ma'mur ini tidak boleh digunakan untuk menamakan sebuah rumah atau tempat atau bangunan apapun. Demikian pula kita tidak boleh memberi nama tempat di sekitar kita dengan nama Ka'bah atau Baitul Haram atau nama-nama lain yang diagungkan untuk menghindari tindakan menyerupakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, Ka'bah sejak ribuan tahun silam hingga kini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi umat manusia. Berbagai fenomena yang terjadi di balik keberadaan Ka'bah selalu menginspirasi umat manusia di muka bumi. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat semakin menguak misteri-misteri di balik kesucian Ka'bah. Nah pemirsa, berbagai informasi dan rahasia di balik bangunan suci di Makkah Al-Mukarramah ini menjadi sajian kami yang terhimpun dalam Berita Hasanah hari ini.
Pemirsa, sejak ribuan tahun silam, Ka'bah yang merupakan bangunan pertama di muka bumi selalu menyimpan misteri. Sebagai rumah Allah, bangunan persegi 4 yang secara arsitektur terbilang biasa saja ini selalu menjadi daya tarik para peziarah dan jemaah haji maupun umroh dari seluruh penjuru bumi. Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata bumi, sumbu bumi atau kutub putaran utara bumi. Profesor Hussein Kamel, ahli ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia menemukan suatu fakta menghebohkan bahwa sebenarnya kota Makkah adalah pusat dari bumi. Ia menarik garis pada peta dan setelah itu mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978. Hasil studi ini kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis, terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah ini kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Mekah sebagai pusat bumi. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi ini lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Makkah. Banyak argumen ilmiah membuktikan bahwa wilayah nol bujur sangkar ternyata melalui kota Mekah dan tidak melewati Greenwich di Inggris. Makkah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Konon Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Jika penemuan ilmiah bahwa Mekah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat, sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade lalu tentang rujukan waktu dunia. Pemirsa, Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. Tekanan gravitasinya tinggi dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tekanan gravitasi yang tinggi berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gelombang radio tidak bisa mendeteksi posisi Ka'bah, bahkan teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa nyaman. Ka'bah sendiri bukan sekadar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang menakjubkan karena di tempat ini pemusatan energi, gravitasi, zona magnetis nol, dan tempat yang paling dirahmati. Maka tidur dengan posisi menghadap Ka'bah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai ke tulang belakang dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi Ka'bah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan hukumnya begitu. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah orang yang berada di Makkah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Memutar melawan arah jarum jam seperti putaran arah tawaf memang menimbulkan energi luar biasa. Kedahsyatan energi itu bisa kita lihat pada fenomena-fenomena alam yang sering kita lihat. Lihatlah kedahsyatan putaran angin puting beliung atau angin tornado. Energi yang ditimbulkan dari putaran itu sungguh mengerikan. Tak hanya mengangkat sampah-sampah plastik, bahkan mampu memporak-porandakan dan menghancurkan pemukiman penduduk. Jika diperhatikan, pusaran yang menimbulkan suara mengerikan itu arah putarannya melawan arah jarum jam, yakni memutar ke kanan seperti putaran tawaf. Demikian pula dengan pusaran air yang jika terjadi dalam bentuk yang besar akan menyedot apa saja yang ada di sekelilingnya. Bahkan kapal-kapal pun tak sanggup menghindarinya. Energi sedotan yang sangat dahsyat. Pusarannya pun bergerak melawan arah jarum jam atau seperti putaran tawaf.
kecil bisa kita lihat sehari-hari seperti tumbuh-tumbuhan yang merambat memutar. Semuanya jika kita perhatikan, dia akan melilit dengan cara memutar ke arah berlawanan jarum jam, atau sama dengan arah putaran tawaf. Begitu dahsyatnya energi yang ditimbulkan. Jika fenomena alam seperti ini bisa kita lihat langsung kedahsyatan energinya, maka apalagi dalam skala yang lebih besar. Lihatlah alam semesta ini. Planet-planet dan bintang-bintang di langit semuanya bergerak. Yang menakjubkan, semuanya bergerak memutar melawan arah jarum jam, atau sama dengan putaran tawaf. Jika lebih detail lagi dicermati, maka pergerakan seluruh planet di alam semesta ini bergerak memutar melawan arah jarum jam. Seakan-akan semuanya bergerak tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena pergerakan inilah keseimbangan alam terjadi. Subhanallah, inilah sunatullah, atau ketetapan Allah terhadap alam semesta. Semua berporos pada Ka'bah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Ka'bah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kiblat kaum muslimin di dunia, bukan satu-satunya Ka'bah di alam semesta. Tapi ada Ka'bah lain di langit ketujuh, tempat bertawafnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu disebut Bait Al-Ma'mur. Informasi ini berasal dari Nabi SAW saat perjalanan Miraj. Sesampainya di langit ketujuh, beliau melihat Baitul Ma'mur. Rasul SAW sendiri mengisahkan perjalanannya. Kami mendatangi langit ketujuh. Lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya, dan beliau menyambut. Selamat datang putraku, sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Allah jadikan tempat ini sebagai sumpahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Baitul Ma'mur. Quran Surat At-Tur ayat 1. Para ulama menjelaskan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama sesuatu, berarti menunjukkan kemuliaan makhluk itu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Untuk itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, karena beliau yang membangun Ka'bah di bumi dan balasan sejenis dengan amal. Menariknya, Baitul Ma'mur atau Ka'bah di langit ketujuh itu posisinya sejajar dengan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Baitul Ma'mur. Ali radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah bangunan di langit sejajar dengan Ka'bah. Kemuliaan bangunan ini di langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari dimasuki oleh itu. Demikian pula kita tidak boleh memberi nama tempat di sekitar kita dengan nama Ka'bah atau Baitul Haram, atau nama-nama lain yang diagungkan untuk menghindari tindakan menyerupakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, Ka'bah sejak ribuan tahun silam hingga kini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi umat manusia. Berbagai fenomena yang terjadi di balik keberadaan Ka'bah selalu menginspirasi umat manusia di muka bumi. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat semakin menguak misteri-misteri di balik kesucian Ka'bah. Nah pemirsa, berbagai informasi dan rahasia di balik bangunan suci di Makkah Al-Mukarramah ini menjadi sajian kami yang terhimpun dalam Berita Hasanah hari ini. Pemirsa, sejak ribuan tahun silam, Ka'bah yang merupakan bangunan pertama di muka bumi selalu menyimpan misteri.
Sebagai rumah Allah, bangunan persegi 4 yang secara arsitektur terbilang biasa saja ini selalu menjadi daya 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. At-Tabari juga menyebutkan riwayat yang mursal dari Qatadah yang mengatakan, sampai kepada kami informasi bahwa suatu hari Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, tahukah kalian apa itu Baitul Makmur? Jawab beliau, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu beliau menjelaskan, Baitul Makmur adalah bangunan masjid di langit, tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Riwayat inilah yang kemudian menguatkan akan fakta temuan geografis bahwa Ka'bah merupakan pusat dunia. Beberapa temuan ilmiah memang pernah mengemuka yang membuka kemungkinan akan hubungan langsung antara Ka'bah di Makkah dan Ka'bah di langit ke-7 atau Baitul Makmur. Salah satu temuan ilmiah Badan Antariksa Nasional Amerika NASA yang pernah merilis foto bumi yang mengeluarkan energi ke langit tanpa putus sehingga bumi seperti menggantung. Energi bumi yang tak pernah putus memancar ke langit itu ternyata berasal dari Ka'bah. Mungkinkah energi yang tak pernah terputus ke langit itu tersambung dengan Ka'bah di langit ke-7? Sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah di bumi posisinya sejajar dengan Ka'bah di langit? Wallahu a'lam. Tapi lihatlah prosesi ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjid Haram ini. Pernahkah ibadah di sekitar Ka'bah berhenti? Adakah jeda istirahat dari aktivitas ibadah di Ka'bah dalam sehari? Sejak ribuan tahun lalu, di tempat ini selalu dijejali umat manusia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ka'bah di langit ke-7, berdasarkan informasi dari Nabi SAW, juga tak pernah berhenti dari aktivitas tawaf yang dilakukan oleh para penduduk langit. Karena kemuliaan Baitul Makmur atau Ka'bah di langit, maka para ulama menfatwakan bahwa kalimat Baitul Makmur ini tidak boleh digunakan untuk menamakan sebuah rumah atau tempat atau bangunan apapun. Mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Jika penemuan ilmiah bahwa Mekah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat, sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade lalu tentang rujukan waktu dunia. Pemirsa, Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. Tekanan gravitasinya tinggi dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tekanan gravitasi yang tinggi berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gelombang radio tidak bisa mendeteksi posisi Ka'bah, bahkan teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa nyaman. Ka'bah sendiri bukan sekadar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang menakjubkan, karena di tempat ini pemusatan energi, gravitasi, zona magnetis nol, dan tempat yang paling dirahmati. Maka tidur dengan posisi menghadap Ka'bah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai ke tulang belakang dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi Ka'bah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan hukumnya begitu. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Tarik para peziarah dan jemaah haji maupun umroh dari seluruh penjuru bumi. Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Atau Ka'bain yang berarti 2 mata kaki, mata bumi, sumbu bumi atau kutub putaran utara bumi. Profesor Hussein Kamel, ahli ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia menemukan suatu fakta menghebohkan bahwa sebenarnya kota Makkah adalah pusat dari bumi. Ia menarik garis pada peta dan setelah itu mengamati dengan seksama posisi ke-7 benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978. Hasil studi ini kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di Barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis,
terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah ini kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Mekah sebagai pusat bumi. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi ini lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Makkah. Banyak argumen ilmiah membuktikan bahwa wilayah nol bujur sangkar ternyata melalui kota Mekah dan tidak melewati Greenwich di Inggris. Makkah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Konon Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia ketika